warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunsun. Di sini saya akan membuat video cara berkomunikasi ANC dengan baik yang benar. Selamat pagi, selamat datang Ibu. Silakan duduk. Ibu datang ke sini bersama siapa? Ibu, ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, saya Bidan Sunsun. Saya bidan di sini. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, ini dengan ibu siapa dan usianya sekarang berapa tahun? Ibu, kira-kira kapan ibu haid terakhir? Apakah itu haid pertama atau terakhir haid? Apakah haid ibu teratur? Sebulannya ada yang siklusnya ada yang 28 hari sama ada yang 30 hari. Biasanya biasanya ibu 28 hari atau 30 hari. Udah, coba. Ibu untuk haidnya biasanya ibu berapa hari? Untuk pembalutnya ibu berapa kali ganti? Apakah ibu merasa ada gangguan kesehatan seperti pusing, sakit kepala, mual, muntah, terus mual muntah yang berlebihan dan keluhan-keluhan yang lainnya? Lalu apakah ada keluhan atau masalah yang dirasakan? Saat ibu mengalami keluhan tersebut, ibu mengkonsumsi apa? Apa ibu mengkonsumsi jamu atau obat-obatan yang lainnya? Ibu, apakah ibu sekarang merasa khawatir terhadap kehamilan yang ini? Ibu, kalau saya boleh tahu, ini kehamilan yang keberapa? Baik, apakah anak yang ibu lahirkan masih ada? Pada pengalaman bersalin yang lalu, apakah usia kehamilan cukup bulan saat melahirkan? Sebelumnya, apakah ibu pernah mengalami keguguran? Pada persalinan sebelumnya, apakah ibu bersalinnya secara normal, prematur, atau sesar? Ibu, pada pengalaman bersalin sebelumnya, apakah normal, sesar, atau menggunakan alat seperti forceps dan vakum? Apakah pada saat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu pernah mengalami perdarahan? Kira-kira ibu berapa berat badan bayi ibu pada saat persalinan yang lalu? Lalu, ibu apakah ada masalah lain saat kehamilan atau persalinan dan nifas? Apakah ibu mengalami penyakit berat yang mengharuskan ibu berobat secara terus-menerus seperti diabetes, malaria, ginjal, asma, dan jantung, atau penyakit yang lainnya? Lalu, apakah ibu ada keluhan di kelamin seperti sakit pada saat kencing, kencingnya bernanah, atau kencingnya berdarah, atau yang lainnya? Sebelumnya mohon maaf ibu, saya izin bertanya, apakah ibu mempunyai penyakit HIV? Lalu ibu pernah melakukan imunisasi tetanus berapa kali? Berapa lama ibu dan suami telah menikah? Apakah ibu merencanakan kehamilan ini? Lalu siapakah yang akan memberikan keputusan dalam keluarga? Apakah suami atau keluarga? Lalu apa makanan favorit ibu? Lalu apa juga makanan yang tidak disukai ibu? Mohon maaf, saya izin bertanya,
Apakah ibu mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan? Apakah ibu atau suami ibu merokok? Kalau suami ibu merokok, biasanya merokoknya di tempat tertutup atau terbuka. Apakah ibu bekerja di luar rumah? Apakah di rumah ibu menggunakan asisten rumah tangga? Ibu, saya harus tahu ibu akan merencanakan persalinan di mana. Baik, ibu, tadi saya sudah menanyakan beberapa data untuk beberapa data subjektif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk ibu, pemeriksaan secara keseluruhan telah selesai dilakukan. Alhamdulillah semuanya normal, tidak ada kelainan. Alhamdulillah semuanya normal, tidak ada kelainan apa-apa. Untuk usia kehamilannya saya telah menghitung berdasarkan HPHT ibu, yakni usia kehamilan yang sekarang sudah mencapai 8 minggu. Nah, untuk tafsiran persalinnya, ibu bisa tandai di kalender. Ibu juga dapat mendownload aplikasi kalender kehamilan yang ada di atau kalkulator kehamilan pada ponsel ibu untuk mengetahui usia kehamilan selanjutnya. Baik ibu, selama hamil ibu akan mengalami gangguan ringan pada kehamilan ya bu. Tidak perlu cemas dan takut, ini merupakan hal yang fisiologis dan lumrah dialami selama kehamilan. Pada trimester pertama yaitu ibu akan merasakan mual muntah, peningkatan sekresi air liur, pusing, mudah lelah, rasa terbakar di dada dan juga sering kencing. Baik, ibu, di sini saya akan mengajari mengenai yang pertama ada nutrisi. Untuk ibu, untuk asupan nutrisinya harus diperhatikan dan seimbang ya bu. Untuk pertumbuhan janin yang optimal dan kesehatan ibu, contoh menu makanannya yaitu setengah porsi nasi pada pagi, 3 porsi nasi pada siang hari, setengah porsi nasi pada malam hari. Untuk pendampingnya, ibu bisa menggunakan ikan atau daging 1 potong, tempe 2 potong, dan sayur 1 mangkuk, buah 1 potong. Untuk selingannya, ibu juga bisa meminum susu 1 gelas dan 1 potong buah. Yang kedua, ibu juga bisa melakukan olahraga ringan. Ibu dapat melakukan olahraga ringan seperti jalan santai pada pagi hari, bermanfaat untuk mengurangi beberapa ketidaknyamanan ibu dan menyehatkan bagi janin ibu. Yang ketiga, ada pola istirahat ya bu ya. Jadi ibu juga istirahatnya harus teratur. Ibu juga harus istirahat yang cukup pada malam hari. Minimal ibu istirahat pada malam hari 8 jam ya ibu. Dan untuk pada siang harinya, ibu juga bisa beristirahat cukup 1 jam, minimal 1 jam tidur. Untuk yang keempat ada untuk kebersihan. Ibu harus menjaga kebersihan diri supaya tetap sehat ya bu. Mandi minimal 2 kali sehari, ganti celana minimal 2 kali sehari, keramas 2-3 kali dalam seminggu. Ibu, ini juga ada untuk pemberian ASI-nya. Nanti saat ibu memberi ASI pada bayi ibu, lakukan ASI eksklusif selama 6 bulan. Catatannya hanya diberi ASI saja ya bu. Lebih dari 6 bulan boleh memberikan MPASI karena organ pencernaan sudah siap. Untuk nanti ibu bisa menggunakan KB pasca salin. Setelah nifas, ibu bisa memilih KB sesuai dengan pertimbangan dan pilihan jenis KB. Diantaranya ada KB suntik, ada KB IUD, ada KB implan, ada KB fil, dan yang lainnya. Untuk nanti ibu, untuk mengetahui tanda-tanda dan bahaya, jika ibu mengalami tanda bahaya pada kehamilan, segera konsultasikan, periksakan diri ya bu. Kepada diantaranya, jika salah satu sisi perut terasa nyeri terus menerus, diantaranya jika salah satu sisi perut terasa nyeri terus menerus atau parah, nyeri terkadang merembet sampai ke ujung salah satu bahu
dari bawah perut terasa sangat sakit atau kram perut. Untuk ibu, untuk aktivitas seksualnya, ibu dapat melakukan aktivitas seksual dengan catatan tidak ada riwayat abortus, lahir prematur, perdarahan, perpaginam, dan perhatikan posisi aman bagi ibu. Dan untuk kegiatan sehari-harinya, perhatikan dan jaga kegiatan sehari-harinya ya ibu. Nah, untuk obat-obatan dan hindari obat-obatan dan asap rokok karena dapat membahayakan terhadap janin ibu. Nah, baik. Untuk body mekaniknya, posisi tubuh harus bersikap baik ya, Bu. Berdiri terlalu lama juga tidak baik. Hindari duduk dan berdiri terlalu lama. Untuk pakaian dan sepatu, pakai pakaian yang longgar agar memperlancar sirkulasi darah. Alas kaki yang rendah haknya atau kalau bisa jangan ada haknya ya ibu. Jika ibu saya akan melakukan jika sebelumnya ibu belum pernah melakukan imunisasi tetanus, jika sudah, ibu sudah berapa kali ya bu? Baik, jika belum, ibu saya akan melakukan imunisasi TT berfungsi untuk kekebalan ibu dan mencegah infeksi pada ibu dan bayi saat lahir nanti. Ibu nanti saat kehamilan ibu telah mencapai 16 minggu, ibu akan diberikan tablet tambah Fe atau tambah darah sebanyak 90 tablet atau zat besi tambahannya yang dikonsumsi 1 hari 1 butir obat, diminum pada malam hari dan menggunakan air putih atau lebih baik menggunakan air jeruk untuk mempercepat penyerapan. Ibu, saya izin bertanya, untuk kendaraan apa yang akan digunakan? Amit-amit irinanya Bu, semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu. Jika terjadi komplikasi, Ibu juga harus menyiapkan dana darurat ya Ibu. Untuk pembuatan keputusan dalam keluarga, diskusikan dengan keluarga, bersama keluarga untuk pengambilan keputusan ya Ibu. Nah, untuk donor darahnya, jika terjadi pendarahan, Ibu harus menyiapkan orang yang golongan darahnya sama seperti Ibu. Jika nanti orang tersebut bisa mendonorkan darahnya kepada Ibu. Nah, Ibu, untuk hasil kunjungan sekarang, alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi Ibu juga harus tetap menjaga kesehatan diri dan kandungan Ibu. Lakukan hal-hal yang dianjurkan dan hindari hal-hal yang dilarang. Semoga sehat selalu ya Ibu, lancar sampai persalinan nanti. Dan jangan lupa tanggal 20 Oktober nanti, Ibu harus memeriksakan kembali kandungan Ibu ya, tepat waktu. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelayanan ini, dan terima kasih sudah datang kemari. Saya pamit. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.